Oke, selamat sore ya. Selamat sore, jadinya ini kelas hybrid pertama dengan peserta cuma 2 orang ya. Cuma 2 orang ya. Ya, gitu. Oke, ya lebih, ini virtual backgroundnya baru nyala sekarang ya. Jadi terekam pun. Oke, udah ya. Oke, jadinya pesertanya 2 orang ya, teman. Kelasnya sepi ya, kelasnya sepi ya. Ya mungkin minggu depan ya, siapa tahu. Ini tapi jaga kesehatan juga ya, jangan memaksakan diri, apalagi musim hujan gini ya, karena kena flu juga nanti ya, positif. Ini ya, COVID juga ya, karena ya sebenarnya ini juga apa namanya relatif juga sebenarnya. Oke, jadi berdua yang hadir di sini sudah install ya, install Anaconda sama apa namanya MPI-nya ya. Jadi yang lain juga kalau ada kesulitan dalam menginstal, diinfokan ya, diinfokan lewat WA group atau apa namanya lewat forum yang ada di Brajah itu juga boleh ya. Saya inginnya pastikan semua ini ya sudah bisa mengikuti nanti pemrogramannya gitu lah ya. Oke, itu ya. Oke, ya. Jadi mumpung ini ya, mumpung sudah di kelas, mungkin saya sedikit review ya, sedikit review materinya ya. Minggu lalu masih ini, masih lumayan ini lah ya, lumayan crowded ya, karena apa namanya kondisi di rumah juga ya, apa namanya sambil ngajak anak juga. Ya kalau sekarang sih untungnya sudah ini ya, sudah apa namanya ART di rumah udah balik, jadi ya, ada yang nungguin anak ya. Oke, itu ya. Jadinya di sini apa namanya? Eh, dua, Jadi ini nggak ada proyektor ya di sini. Di kelas ini ya nggak ada proyektor, jadinya ya yang hadir di sini juga terpaksa lihatnya lewat Zoom ya. Karena apa namanya? Kalau balik ke prodi lagi, ini ya bakal lumayan menyita waktu juga ya. Maunya nggak sampai jam 5 sih ini ya kelasnya supaya udah lumayan kelas banyak juga. Oh. Ya, semua sudah dapat ini, dapat mengikuti penjelasan ini ya, penjelasan Python basicnya ya. Udah semua ya. Yang belum mohon segera ya ditonton ya. Tonton. Ya, jadi itu ini ya, apa namanya kurang lebih menjelaskan tentang array kan di sana ya, list ya, sama bagaimana memodifikasi list itu ya. Ada di sana tentang append ya, extend ya. Itu sangat penting ya. Karena nanti kalau kalian ini ya di semester atas ya, misalnya ngambil mata kuliah machine learning gitu ya, mata kuliah apa lagi, fuzzy logic ya, fuzzy logic juga sekarang pakai Python kalau nggak salah ya. Kalau saya sih ini ya, enaknya semua serba Python aja gitu ya, karena library-nya lengkap dan banyak ya. Karena nyalain jadi apa namanya ini ya sebagai apa namanya alternatif juga ini ya selain lewat Anaconda juga bisa nyalainnya lewat ini ya.
apa namanya lewat konsol juga gitu ya. Kalau konsol kelebihannya misalnya kalau bagi yang tahu shell script gitu ya bisa change directory gitu ya, change directory untuk ke folder yang isi source code-nya kita jadinya nggak dari home foldernya gitu bisa juga seperti itu ya. Tapi di Anaconda juga Anaconda Navigator juga bisa ya di ini. Misalnya gini kan, bin ya, Writer, notebook ya. Kalau misalnya kita nanti kerja cloud gitu ya, kerja cloud biasanya jalaninnya kurang lebih Jupyter Notebooknya lewat konsol gini ya. Jadinya apa namanya walaupun dari tahun 90-an gitu ya sebelum kalian lahir ya sudah ada apa namanya yang berGUI gitu tapi sekarang kalau kerja di cloud masih ya pakai gini-gini ya. Gitu. Kurang lebih. Kita balik sini sambil nunggu Jupyter Notebooknya. Ya, ya. Ini yang PowerPoint-nya duluan kebuka ya. Jadi saya mungkin sedikit review ya mumpung sekarang kondisinya baik ya. Jadi pemrosesan paralel ya, jadinya pemrosesan paralel itu dikerjakan di lingkungan yang superkomputer ya. Superkomputer itu bukan ini ya, bukan satu komputer yang hebat gitu, tapi komputer yang menyambung menjadi satu gitu ya. Nanti kalau konsep cloud computing itu juga ada istilahnya expand gitu ya. Jadinya kalau satu komputer nggak kuat, nanti komputer di sampingnya yang bantu kayak gitu ya. Apa namanya saling tolong menolong jadinya ya, saling tolong menolong. Makanya kalau server luar negeri gitu jarang down ya, jarang down karena sistemnya bukan client server lagi, tapi arahnya sudah kalau nggak grid computing ya, grid computing arahnya ya ke cloud computing gitu ya. Jadi apa bedanya uh, apa namanya ini ya? Apa bedanya client server sama ini ya grid sama cloud gitu ya? Kalau client server itu kan jelas ya. Misalnya kalau di mata kuliah pemrograman web belum ya, belum ya. Tapi itu kan kalau bagi yang pernah install Apache gitu kan ya, misalnya localhost gitu kan ya. Kalau Jupyter Notebook kan juga localhost ya. Sebenarnya localhost ini kalian ganti dengan IP-nya kalian juga masuk gitu ya. Terus kalau settingan laptopnya kalian, kalian setting bisa diakses publik, orang dari luar komputer kalian bisa mengakses ini ya, mengakses Jupyter Notebooknya kalian juga gitu ya. Dan nanti kalau misalnya apa namanya kalian kerja secara cloud itu juga Jupyter Notebooknya bisa kalian ini ya, pakai lewat apa namanya handphone juga gitu ya. Kalian bisa coba Jupyter Notebooknya ini diakses lewat ini. Kalau misalnya di rumah itu pakai WiFi gitu, misalnya IP laptopnya kalian uh, laptop kalian dan apa namanya laptop kalian dan smartphone kalian terakses di apa namanya WiFi yang sama gitu bisa dicoba ya nanti IP laptopnya dibuka dari browser ini ya browser smartphone kalian sehingga kalian bisa ini ya mengakses Jupyter Notebook. Jadinya bisa kalian modding dari HP gitu ya. Dan Jupyter Notebook ini juga nanti tersedia di platform cloud dan kalian bisa modding sambil tiduran dari HP dan sebagainya. Ada chat satu ya. Izin ganti device. Oh, oke. Okay. Kira langsung ada pertanyaan. Ya, seperti itu ya jadinya ini. Ya. Jadinya di kalau komputer superkomputer komputer paralel itu bisa menjalankan satu script gitu ya menggunakan banyak komputer sekaligus gitu ya sana ya. Jadinya itu ya duplikasi fungsi ya fungsi. Jadi di sini function itu sangat dipakai gitu ya. Apa namanya kalian bisa aja ngoding itu kan tanpa bikin function ya bisa ya secara dari atas ke bawah dieksekusi gitu. Tapi kalau ketika dibuatkan function, apa kelebihannya gitu ya? Ketika dibuatkan function, kita tinggal panggil function, masukkan parameter jalan ya. Ada nama yang gini ya. Misalnya functionnya apa namanya kalau di dunia nyata itu kan kalau dengar kata makan gitu kan ya, makan sudah pasti mungkin ada yang pakai tangan, ada yang pakai sendok dan sebagainya itu juga function ya. Itu untuk menyingkat kegiatan ini ya apa namanya
mengambil makanan dan memasukkan ke mulut gitu kan ya kalau dalam dunia nyata. Tapi kalau dalam pemrograman ya untuk satu tugas ada functionnya gitu ya supaya gampang manggilnya gitu. Ya, jadi tugas bisa sama gitu ya kurang lebih ini kan ya apa namanya nih saya kalau di slide suka bikin apa namanya komik-komik gini ya. Apa rage komik ya kalau misalnya. Ya. Jadi ini ya apa namanya kalau prosesornya satu apa kalau diproses cuma satu mungkin apa namanya agak berat gitu ya tapi kalau misalnya diparalelkan dia akan lebih ini gitu ya. Di sini juga ada rumusnya kan ya pemrosesan seri berarti kalau ada 3 proses T0 sampai T2 ya selesai pekerjaan itu ya T0 tambah T1 tambah T2 gitu kan ya ditotalin ya. Ini persis perumpamaannya itu kalau kalian ini ya, kalau kalian ngantri di kasir, kasirnya tuh cuma satu aja yang buka gitu. Bayangin kan 3 orang ya apalagi ada ibu-ibu yang bawa keranjang gede gitu kan ya misalnya itu lama. Ya, tapi kalau misalnya diparalelkan semuanya jalan sekaligus gitu ya, jalan sekaligus. Nanti misalnya ini T1 ini ibu-ibu yang belanjaannya banyak gitu. Ya, selesai ketiga proses itu adalah ketika proses yang paling panjang selesai gitu ya. Sana. Itu kurang lebih yang akan kita bahas ya. Tapi kalau cuma bagi tugas gitu kan ya. Bagi tugas kan berarti untuk apa aja mata kuliah gitu ya. Sebenarnya satu pertemuan aja cukup ya. MPI-nya itu. Nah, di sini ada istilah pipelining gitu kan ya, pipelining. Jadi nanti ada istilah broadcast, ada istilah getter, ya scatter, ya send, receive, sebagai komunikasi. Jadi ada istilah komunikasi data, ya intern ini ya, intern proses gitu ya di sana ya untuk membagi ranknya. Ya, di pipeline ya di sana ya banyak untuk ini ya. Jadi pipeline itu gini ya, kapan proses itu dipecah, kapan proses itu disatukan, kapan disatukan sebagian, ya, kapan dikirim ke proses lain. Jadinya apa namanya nggak semata-mata semuanya jadi kasir gitu ya. Jadinya mungkin kalau dalam swalayan tuh ada yang mengangkut barang itu dari gudang gitu kan ya dan menaruhnya di rak gitu. Setelah ditaruh di rak baru orang bisa belanja, baru bisa ada proses ke kasir dan sebagainya. Itu semua berhubungan ya. Dan itu misalnya berupa instruksi ya, instruksi pipeline. Jadinya misalnya pekerjaan ini dikerjakan oleh 2 proses, yang ini dikerjakan 3 proses, nanti digabung jadi satu, kayak gitu misalnya. Jadi nanti ada titik sinkronisasi seperti ini ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Terus grafik pipeline ya, grafik pipeline jadinya apa namanya grafik processing unit gitu ya. Jadinya kenapa gaming itu terkait dengan GPU gitu ya? Sebenarnya bukan gaming aja gitu, tapi karena gaming itu ini ya pemrosesan yang memerlukan banyak proses kecil-kecil gitu kan ya, detailnya apa namanya data yang di load sekaligus dalam gaming itu banyak gitu ya. Tapi sebenarnya bukan gaming aja gitu ya, tapi sebenarnya kayak pemrosesan AI gitu juga menggunakan banyak. Kenapa banyak gitu kan misalnya kalau apa namanya gaming zaman now gitu kan detail sekali gitu ya, detail sekali. Ini kan kalau data 3D itu kan data di titik ini ada lipatan gitu kan ya, ada apa namanya edge dan ini kan ya uh, vortex dan ini kan ya apa namanya vektor juga sebenarnya itu kan yang bentuk 3D itu semua berupa angka gitu kan ya terus ditutupi dengan warna apa gitu jadi dia gambar 3D gitu itu dan misalnya dalam satu area gitu kan ya banyak objek gitu satu orang aja mungkin dalam gaming itu make sampai ini kan ya sampai jutaan titik mungkin ya jutaan titik kalau kalau kualitas gaming zaman now ya. Itu apalagi banyak gitu ya banyak orang gitu misalnya game kayak apa yang gitu ya apa yang terakhir PUBG gitu
Yang ini ya rame-rame itu ya rame-rame itu. Udah ketinggalan ya kalau nggak pernah ngikut. Ya, saya sendiri bukan gamer sih. Ya. Kayak itu ya GPU ya yang lagi mahal karena dipakai untuk Bitcoin ya, Bitcoin dan cryptocurrency lain-lainnya. Jadinya apa ya, cryptocurrency itu apa sih gitu kan ya, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang enggak gitu ya. Kalau kalau saya lumayan perlu waktu untuk memahaminya ya zaman dulu tuh ya. Jadinya cryptocurrency itu ternyata uang yang bisa kita buat sendiri gitu kan ya. Buat sendiri dengan rumus yang sudah disediakan per ini kan gitu ya. Per mata uangnya, misalnya ada Bitcoin, ada Dogecoin, apalagi ada ya. Macam-macam ya. Ada rumusnya untuk membuatnya itu perlu prosesor yang tinggi gitu kan ya, resource yang tinggi. Jadi sama kayak nambang ini ya, nambang emas itu kan butuh resource yang tinggi ya. Tenaga kerja yang banyak, peralatan yang banyak untuk menambang misalnya di penambangan emas gitu ya di sana ya. Seperti itu ya bisa kita buat sendiri ya. Dan apa namanya ternyata Raspberry Pi juga ada Raspi Coin gitu ya. Jadi sekarang hampir siapapun bisa bikin ini ya, cryptocurrency sendiri kalau tahu caranya gitu. Tapi sekarang kan masalahnya ada yang mau beli apa enggak kan gitu ya. Masalahnya ada yang mau beli apa enggak gitu. Ya, kalau ada yang niat beli maka harganya naik gitu kan ya. Makanya apa ya? Itu bisa dimainkan orang juga gitu kan ya. Nilai jualnya ya, nilai jualnya. Jadinya itu sesuatu yang bisa kita buat sendiri tapi untuk membuatnya itu perlu resource yang tinggi gitu ya di sana. Berharga karena jadi cryptocurrency itu berharga karena untuk membuatnya itu memerlukan ini ya, memerlukan apa namanya processing yang tinggi gitu kan. Makanya ada ini ya, hitung-hitungan biaya listrik sama jumlah yang bisa dihasilkan sama waktunya gitu kan ya di sana itu juga ya. Jadinya ya itu ya. Sekarang yang lagi tren juga yang menggunakan tenaga surya gitu. Kalau listriknya gratis kan lumayan gitu ya, itu menarik juga ya. Dan juga untuk tugas akhir itu ya bisa menggunakan apa namanya eh ini mata kuliah IoT ya. Tapi yang mungkin sini juga bisa ini ya. Kalau di kampus-kampus di Jawa banyak juga ya TA-nya tentang apa namanya performa membuat ini ya apa cryptocurrency gitu ya misalnya dengan modifikasi macam-macam gitu ya di sana. Ya misalnya Raspi Coin gitu ya. Kalau kalau itu kan yang untuk penelitian aja ya biasanya ya sana. Ya. Jadinya TA-nya misalnya custom OS Linux gitu ya, custom OS Linux untuk memaksimalkan kinerja operating system itu untuk ini ya, menjalankan Raspi Coin mining gitu misalnya ya, banyak ya. Misalnya itu untuk TA ya. Itu ya jadinya apa namanya Unix sendiri ini ya Unix sendiri juga berupa ini ya berupa apa namanya pemrosesan paralel ini sangat kuat dia di ini ya di apa namanya untuk pemrosesan paralel ya untuk multitasking dia kuat ya makanya operating system untuk smartphone yang bertahan sekarang kan berbasis Unix ya semua ya. Android sama iOS keduanya Unix ya. Unix asalnya ya. Unix asalnya. Windows Phone sudah tumbang ya. Udah tumbang dulu sempat sama Nokia gitu ya. Oke, udah tumbang juga ya. HTTP ya untuk akses web gitu juga ya. Jadinya web server itu bisa diparalelkan juga untuk melayani berapa klien gitu di sana ya itu. Ini kurang lebih penjelasan lengkapnya di video ya banyak ya. Karena yang paralel dan ini ya, kalau paralel itu lebih ke duplikat ya, jadinya kalau pipelining itu apa namanya bisa kita berikan fungsi yang berbeda sesuai keperluan. Jadinya mendesain pipeline untuk suatu algoritma ya atau suatu pemrosesan yang jamak gitu ya, pemrosesan yang besar gitu juga bisa jadi tugas akhir juga nanti gitu ya. Misalnya apa namanya memproses 100 gambar sekaligus gitu misalnya nanti setelah UTS lah kita ini ya bahas computer vision dan sebagainya juga ya sana ya. Ya.
Itu kurang lebih ya. Jadinya nanti ini ya, apa namanya, bisa saling mengisi ya, bisa saling mengisi seperti itu ya. Apa namanya, kinerjanya itu ya. Sana. Jadi memaksimalkan fungsi prosesor ya kalau di sini ya. Gitu. Ya. Walaupun nanti kalau kalian ngambil mata kuliah Big Data ya, ketemu saya lagi gitu. Nanti ada platform yang namanya Spark gitu ya, Spark ya. Itu dia akan otomatis ini ya, apa namanya, memparalelkan proses gitu. Jadi sebenarnya lebih praktis pakai itu sih sekarang gitu ya. Spark itu bisa kalian cari di internet ya, Spark ya, berkilau gitu ya. Spark itu hampir di semua ini ya, semua platform cloud computing dia ada ya. Dia ada dan ini yang tersedia di mana-mana, jadinya kalau kalian bisa itu lumayan masuk di portfolio kalau mau ngelamar kerja juga gitu ya misalnya ya. Itu kurang lebih tentang pemrosesan paralel yang minggu lalu kita nggak sempat bahas ya, kita nggak sempat bahas. Oke, ya. Ada pertanyaan sampai di sana kira-kira? Ya, itu ya. Jadi ini ya Jupyter Notebooknya saya ya, yang sudah masuk di ini ya. Ya, jadi nanti kurang lebih seperti ini bagi yang belum install, mudah-mudahan sudah semua ya. Mudah sudah semua. Ya, nah, script Python basic. Apa sih namanya? Saya kemarin. Nama ininya apa ya? Hmm, Python basic. Jadi ini yang kita kemarin maunya bahas. Ya. Jadi jalanin Anaconda kurang lebih ini kan ya, kayak gini ya. Tinggal apa namanya? Ini ya, launch gitu aja ya. Coba kalau launch dari sini langsung ke ini. Kayaknya di sini ada ya settingannya. Nggak ada ya di mana? Ya tapi nggak apa lah ya kalau misalnya gini. Kalau saya enaknya kalau ini ya, waktu share gini ini ya. Selain Jupyter Notebook bisa juga pakai yang lab ya, sama aja, tapi saya prefer ini ya, prefer yang notebook ya, notebook karena lebih sederhana ya tampilannya ya. Gitu. Ya sama aja ya pakai lab ya. Oke, itu ya jadinya ini ya, bagi yang sudah belajar C++ atau Java, enak kali ya lihat ini ya. Enak kali lihat A sama dengan 6, B sama dengan 2 gitu ya. Ya tidak ada integer A sama dengan 6 ya, nggak bisa gitu ya. Double, jadinya itu diubah-ubah juga, misalnya 6,89 gitu juga ya. Tidak masalah ya, jalan dia gitu ya. Jalan ya, ini tetap ya, gitu ya, tetap jalan dia gitu ya. Tetap jalan, tidak akan ada error ya, tidak perlu konversi ini ya. Ya tapi sebenarnya apa namanya, Python ini lebih berat ya, lebih berat dibanding Java ya. Sebenarnya komputer itu lebih enak dikasih tahu tipe datanya apa gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya sebuah tipe data di Python ini adalah pointer gitu ya, pointer yang apa namanya, otomatis menyesuaikan ini ya. Apa namanya? Saya kok malah lupa ya istilahnya apa di pemrograman berbasis objek gitu ya. Jadinya sebenarnya masing-masing objek ini ya ada apa namanya, kalau value-nya ini maka function ini yang jalan gitu ya, kurang lebih seperti itu ya objeknya. Apa ya istilahnya, kok saya malah lupa ya. Gitu ya, jadinya import library sangat gampang gitu ya. Jadinya kurang lebih seperti ini ya, apa namanya, kalau kalian nanti kerja di cloud gitu juga, jadinya ada aplikasi yang ini ya. Nanti mungkin kalau sempat kita juga coba ini ya, coba belajar apa namanya, Google, apa namanya, Google Colabs ya. Google Colabs itu juga menarik ya. Kita dikasih waktu 24 jam atau 12 jam ya, saya lupa gitu. Ini lumayan untuk nyoba-nyoba itu ya, jalan. Kalau setelah 12, kalau yang gratisan setelah 12 jam ke reset script kita gitu kalau nggak salah ya.
Itu ya cara ngimportnya juga sangat ini ya, sangat mudah ya, sangat mudah. Ya, cara masukin ini ya, cara masukin eh ininya ya, apa namanya, anggota juga bisa pakai range ya, langsung ya. Kalau misalnya apa namanya, kalau di Java atau di C++ kan kita harus ini ya, kita harus apa namanya definisikan ini ya, definisikan panjang arraynya dulu gitu ya, panjang arraynya misalnya di sini apa namanya ini ya, mulai dari satu ya lompat dua ya sampai 100 gitu kan ya. Lebih syaratnya sama. Jadi isinya kurang lebih 50 ya, setengahnya gitu ya sini ya. Setengahnya jadinya kalau misalnya lebih dari jumlah panjang array dia akan error kan gitu ya kalau misalnya Java, tapi di Python enggak gitu. Ini sangat dipermudah kita ya. Gitu ya. Di sini banyak sekali contoh-contoh yang sudah saya paparkan di sini ya untuk apa namanya itu ya. Intinya sangat sederhana juga ya apa namanya kalau di ini. Kalau selain Python bahasa pemrograman yang enak menurut saya itu PHP ya. Selain Ruby on Rails juga. Tapi Ruby on Rails nggak terlalu populer. PHP yang pasti bahasa pemrograman yang wajib kalian bisa juga ya. Itu apa namanya kalau nyari kerja berhubungan dengan programan web juga termasuk ini termasuk apa namanya paling banyak lah gitu ya paling banyak jadi itu ya PHP juga sama ya bisa bisa tanpa tipe data juga ya itu jadinya kalau di PHP biasanya for each gitu ya for each ini ya misalnya x as d gitu kalau dalam Python ya for x in d gitu. lebih lebih pendek dia ya lebih pendek dan nanti kalau di kita belajar web scraping ya. Jadinya kalau bimbingan TA-nya saya kalau nggak IoT gitu, paling banyak IoT. IoT arahnya ke web scraping sama text mining gitu ya kurang lebih di sana ya. Itu yang ada sebenarnya saya ini juga ya apa namanya arahnya ke algoritma genetik gitu juga menarik tapi kayaknya peminatnya sedikit ya di sana ya. Gitu. Ya, jadinya kalau nggak IoT ya tentang web scraping di sini nanti kita belajar. Ya lumayan lah web scraping itu juga banyak sekarang ya untuk analisis konsumen ya untuk apa namanya macam-macam lah bisa untuk riset juga ya itu ya oke ya jadi itu ya append ya udah sama ini ya extend juga ya kalau misalnya mau menggabungkan dua array gitu ya bisa pakai extend ya sana ya. Terus juga kita bicara tentang ini ya, tentang apa namanya, apa namanya, dictionary ya, dictionary ya JSON ya, JSON jangan sampai ini ya, ada yang belum apa ini ya nanti yang nggak mesti sekarang ya, tapi nanti setelah selesai mata kuliah ini, misalnya nggak tahu JSON gitu ya, JSON. Oke, nanti bisa ini ya, bisa dicoba juga. Oke, itu ya kurang lebih tentang ini. Ada pertanyaan kira-kira sampai Python basic-nya? Ya, ya, ya. Masih loading. Sambil loading. Ya. Jadinya ini ya, pip install MPI for P ya. Ini ya, jadinya ini kasih tanda seru ya, jangan lupa ya. Biasanya langsung berhasil, ya biasanya langsung berhasil. Kalau tidak ya bisa ikutin tutorial yang di sini ya, tutorial yang di mana dia? Ini saya ganti tab, kelihatan kan ya? Kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Biasanya kalau di full screen baru dia nggak kelihatan ya. Kadang ngeselin juga. Oke, ya, bisa ini ya, apa namanya, tutorial ya, MS MPI ya. Jadi harus install dulu ya MPI-nya gitu kalau ya. Bisa lewat Anaconda ya nanti ya. Anaconda ya. Kalau ada yang kesulitan diinfokan ya nanti kita coba inilah ya
cari solusinya. Ya, jadi itu ya, ini ya, apa namanya? Jadi ini yang sering orang yang ini ya mahasiswa salah kaprah ya. Jadi ini nggak bisa dijalanin ya, nggak bisa dijalanin. Ini ya nggak bisa dijalanin. Kalian harus simpan dulu ya, harus simpan dulu MPI hello.p-nya itu di folder yang sama ya, folder yang sama. Nah, itu yang ini ya, jadinya mengerti. MPI hello.p ya, ini. Ya harus simpan ya, simpan. Jadinya kalau apa namanya yang Jupyter Notebook kan IPNB ya, IPython ya. Kalau misalnya MPI, kalau file yang biasa .p ya, .p. Ya, sebenarnya ini ya. Ada juga pakai IPython cluster gitu ya. Ada pakai ini tapi settingnya lumayan ribet. Jadinya kita pakai yang gampang dan semua bisa jalan aja gitu ya. Ya, itu ya kalau ini sebenarnya bisa langsung jalanin otomatis semua codingan di sini itu pakai ini sih, pakai Parallel ya, kalau pakai IPython cluster ya, tapi lumayan misalnya gitu ya. Jadi ini kalau dijalanin pakai ini ya, pakai MPExec, jadinya jangan lupa tanda seru di sini gitu kan ya. Ini kalau dijalanin, ya itu ya, jadinya dijalankan sebanyak 6 kali gitu ya, 6 kali. Codingan ini beda ya dengan yang ini ya. Apa namanya ini ya, ini yang jalannya ya. Seperti itu. Ya, jadinya if, elif, else gitu ya, sini ya. Jadinya elif itu else if ya, else if ya, else if ya. Jadinya rank yang keempat ya, rank yang keempat kan nggak ada angka 4 nih sini ya, 1, 3, 1, 2, 3, 5. Empatnya mana ini dia ya. Anak istimewa ini empatnya karena saya bikin apa namanya, kalau kompat tugasnya beda nih gitu ya. Kalau nol juga nggak ada di sini. Kalau nol dia nyetak saya bos gitu ya. Kalau 4 dia nyetak saya anak istimewa gitu ya. Terus kalau yang lain, else lain itu berarti apa namanya, yang lain itu berarti dia nyetaknya ya saya anak buah nomor sekian ya, com.rank ya. Com.rank ini adalah mencetak dia rank yang keberapa ya. Terus size ini adalah totalnya ya, total. Total itu apa sih gitu ya? Min n 6 gitu ya. Kalau ini misalnya 9 gimana dong gitu kan ya. 9 berarti coba kita lihat. Ya. Yo, totalnya 9 gitu ya. Jadinya nanti dia 0 sampai 8 ya. 0 sampai 8. Ya, 0 sampai 8 totalnya berapa? 9 ya. Ya, berakhir karena mulainya dari 0 ya. Jadi biasakan dari 0 gitu ya. Bukan cuma petugas pom bensin aja yang mulai dari 0, tapi kalau kita di dunia IT ya biasain hitungnya dari 0 gitu ya. Jadi ini kelasnya ada berapa orang gitu. Ya ada mahasiswa ke 0 sampai mahasiswa ke 30 jadinya gitu ya. 31 kan ya benar ya. 31. Nah kayak gitu ya, kayak gitu. Nah jadinya ini kita bisa satu script itu ya, satu script itu bisa kita jalanin untuk pekerjaan yang berbeda gitu ya, berbeda dari sana. Nah kalau ini fungsinya apa sih gitu misalnya kan ya, tapi nanti ini kan belum jelas ya, ini cuma main-main aja gitu nih, apa sih nggak jelas sekali fungsinya pemrosesan paralel ini gitu ya. Apa sih cuma nyetak gini aja gitu, ya sabar dulu ya, sabar dulu. Ya, itu bahasa pemrograman tuh semua gitu ya, apa namanya, kalau awal belajar pemrograman kan disuruh ngitung hitung-hitungan yang kita pakai kalkulator juga selesai gitu kan. Ya tapi sabar dulu gitu ya, sabar dulu nanti apa namanya, ke depan kita akan melakukan hal yang berguna bagi kita gitu ya, bagi karir ya, misalnya web scraping, computer vision. Web scraping misalnya gimana kita bisa mengambil ini ya, mengambil data dari web gitu ya. Dari web itu akan banyak sekali dipakai ya. Misalnya kita mau analisis sosial media gitu. Sekarang semua perusahaan pakai ya, pakai. Jadinya kita nanti kalau di perusahaan tuh nggak mungkin ada orang disuruh kerjanya melototin Twitter gini, nggak mungkin. Disuruhnya bikin ini ya, disuruhnya bikin script untuk ini ya, apa analisis Twitter gitu ya. Siapa sih yang jelek-jelekin perusahaan kita gitu misalnya kayak gitu ya.
Atau siapa sih yang muji-muji gitu kan, misalnya kayak gitu ya. Dari sana ya. Apa namanya, itu juga kan ya, makanya apa namanya, Tokopedia, Shopee itu juga kan jualan data ya sebenarnya juga ya, selain jualan produk ya, jadinya trennya apa sih sekarang gitu kan ya. Terus kalau computer vision gitu. Nah, ini ya, nanti kalian yang penting dari MPI ini gitu ya, eh, dalam ini kan ada ya, apa namanya, ini ya, yang penting banget kenapa kalian harus pakai MPI itu ya, ini ya, apa namanya, import library ya. Kalau kalian beneran jalanin 3 script sekaligus pakai satu komputer, library-nya itu akan di-load di RAM sebanyak 3 kali ya. Sebanyak 3 kali. Nah, tapi kalau misalnya kalian menggunakan MPI, library-nya itu hanya di-load sekali dan di-share antar proses. Menggunakan library yang sama, kalian bisa apa namanya, memproses ratusan gambar misalnya. Misalnya kalau mana dia ini ya. Kalau 9 berarti misalnya ada ini ya, ada 100 gambar berarti ya dibagi 9, 100 gambarnya itu ya. Bisa diproses sekaligus gitu ya, seperti itu. Dengan hanya satu kali meload library seperti itu ya. Seperti itu ya, dan ini juga ya MPI bagi kerja gitu ya di sini ya. Ini ya bisa kita lihat ya. Ya, ini ya, intinya penjelasannya di video ya, tolong diulang-ulang kalau belum paham. Nanti kalau belum paham juga tanya lagi gitu ya. Jadi ini kurang lebih proses ini ya, apa namanya, membagi array ya, membagi array. Jadinya misalnya di sini ya, 4 ya, mengerjakan data dari 36 sampai 45 ini ya, yang dikerjakan ya. Yang dikerjakan jadinya kalau yang 5 ya, 5 itu kan paling terakhir ya, kebagian sisanya gitu ya, paling sedikit ya. Jadi kalau ketika 6 datanya adalah 50, rata-rata semua dapat 9 ya, 9 data untuk diproses ya. Nah, tetapi khusus untuk yang kelima karena sisanya gitu ya, sisanya ya dapatnya 5 aja gitu, jadinya paling enak jadi anak bungsu gitu. Anak bungsu. Kurang lebih itu ya penjelasannya ini ya, jadinya itu bisa dibagi ya. Ini kurang lebih membagi dia data terakhir apa enggak gitu ya. Data yang mengerjakan ini untuk datanya ya, seperti itu ya. Oke, itu ya. D ya, J sama K ya sana. Bisa kelihatan ini ya. Seperti itu ya, ini ya. Jadi ini yang nanti kurang lebih konsep yang akan kita bawa terus sampai ini ya. Sampai apa namanya? Ke belakang ya. Lebih itu ya. Oke, nanti masuk lagi ke link Zoom yang sama ya setelah mati ini ya. Udah mau habis. Oke. Ya, sorry pakai yang gratisan karena apa namanya, males masuk ini. Oke, sambil nunggu mati ini ya. Atau sekarang dimatiin aja dulu ya. Saya matiin dulu, nanti klik lagi link yang sama ya.